Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deka Fitria dengan NPM 1913023002 dari program studi pendidikan kimia kelas 4B. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc. Tugas ini merupakan ujian akhir praktikum, yaitu mengenai pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Bagaimana, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi apa? Asam basa, Bu. Ya, benar sekali. Apakah ada yang ingin menjelaskan bagaimana pH dari asam basa? Ya, silahkan. Kalau asam memiliki pH kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, dan pH air sama dengan 7. Ya, benar sekali. Nah, untuk masuk kepada materi hari ini, coba kalian cermati gambar yang akan Ibu presentasikan. Apakah sudah terlihat? Pada gambar tersebut, apa nama produknya? Ada yang tahu? Ya, benar. Ada yang ingin menjelaskan bagaimana perbedaan dari kedua sampo tersebut? Gambar kiri sampo bayi dan gambar kanan itu untuk sampo orang dewasa. Ya, benar sekali. Nah, untuk yang sampo bayi ini akan terasa perih apabila terkena mata. Lalu, apakah kalian pada saat keramas pernah tidak merasakan busa sampo itu masuk ke dalam mata? Apa yang kalian rasakan? Ada yang ingin menjelaskan? Ketika sampo mengenai mata, rasanya sangat pedih, Bu. Benar sekali, jadi ini kenyataan ya anak-anak. Jadi apabila sampo itu masuk ke dalam mata, maka akan terasa perih. Namun berbeda halnya apabila sampo bayi masuk ke dalam mata bayi. Apakah ada yang ingin menjawab atau menjelaskan? Ya, silahkan. Jadi saya pernah memandikan ponakan saya yang masih balita, lalu tidak sengaja busa samponya mengalir mengenai matanya. Namun itu tidak terasa. Ya, benar. Jadi sampo bayi tidak membuat mata perih. Lalu apa sih yang membuat sampo bayi itu tidak terasa perih saat terkena mata? Tidak tahu. Nah, untuk
Ya, baik. Untuk menjawab itu, kalian amati gambar pada slide berikut ini. Ada yang ingin menjelaskan apa perbedaannya? Ya, silakan. Jadi di kemasan sampo bayi terdapat tulisan pH balance. Namun di kemasan sampo untuk dewasa tidak ada tulisan pH balance. Ya, benar sekali. Jadi, di sampo bayi ini terdapat tulisan pH balance. Setelah kalian mengetahui hal ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Apa di kemasan sampo bayi itu ada pH balance? Ada yang ingin bertanya lagi? pH balance itu apa sih, Bu? Ya, baik. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian? Karena balance memiliki arti seimbang atau tetap. Jadi menurut saya sampo bayi ini dapat mempertahankan pH, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, arti pH balance ini adalah sampo dapat mempertahankan pH-nya. Apakah ada yang bertanya lagi? Sebenarnya di dalam sampo bayi itu ada apanya sih, Bu, sehingga dapat mempertahankan pH dan tidak perih di mata? Nah, itu dia yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, kita akan meneruskannya pada modul Lensia atau e-learning yang telah saya bagikan linknya pada grup. Untuk pertemuan hari ini di Gimit, kita sudahi saja dan kita lanjutkan diskusi dan mengisi kuis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berdasarkan fenomena yang telah kita bahas pada Google Meet, pengertian larutan penyangga yaitu larutan buffer atau larutan penyangga atau juga dapar adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan garamnya. Kedua komponen itu harus ada, dan larutan ini mampu menahan pH ketika terjadi penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa. Berikut adalah gambar contoh mengenai larutan penyangga. Nah, di sini kalian dapat mengisi kuis yang dibuat melalui icebreak untuk menguji pengetahuan kalian. Berikut ini merupakan contoh bentuk molekul dari larutan penyangga, yaitu ada natrium asetat dan kalium asetat, di mana memiliki rumus molekulnya yaitu CH3COONa dan CH3COOK. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana bentuk molekul dan sifat fisik dan kimianya, di mana formula kimia dari CH3COONa yaitu memiliki berat molekul 82,03, sedangkan untuk CH3COOK atau kalium asetat ini memiliki berat molekul yaitu 98,14. Yaitu kita akan membahas mengenai larutan penyangga asam. Nah, jadi pada slide ini yaitu terdapat animasi terkait penambahan sedikit asam, di mana jika ditambahkan sedikit asam, maka konsentrasi dari CH3COH akan meningkat. Nah, jadi pada ion H+ ini akan bereaksi dengan CH3CO negatif untuk membentuk CH3COH, sehingga keberadaan ion H+ dari asam tidak begitu berpengaruh selama masih terdapat sistem penyangganya. Berdasarkan animasi tersebut juga dapat dilihat bahwa ketika ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ ini akan bereaksi atau berikatan dengan CH3COO negatif yang dapat dilihat pada animasi tersebut, yaitu pada bulatan yang menunjukkan pembentukan dari CH3COH, sehingga konsentrasi dari CH3COH ini akan semakin meningkat.
Jadi, kesimpulannya yaitu jika di dalam campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3CO negatif, maka ketika ditambahkan asam yaitu ion H+, akan bereaksi dengan CH3CO negatif untuk membentuk CH3COH, sehingga keberadaan ion H+ ini dari asam tidak begitu berpengaruh selama masih terdapat sistem penyangganya. Akibatnya, penambahan asam tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Nah, untuk larutan penyangga CH3COOH atau CH3CO negatif itu kan mengandung asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya itu CH3CO negatif. Nah, jika ditambahkan dengan asam kuat seperti HCl, maka ion H+ ini hasil ionisasi HCl akan dinetralisir oleh basa konjugasinya yaitu CH3CO negatif, sehingga pH itu dapat dipertahankan. Berikutnya yaitu larutan penyangga basa. Nah, jadi pada animasi berikut ini menunjukkan bahwa konsentrasi dari CH3COO negatif itu semakin meningkat karena ketika ditambahkan basa atau ion OH- akan bereaksi dengan ion positif yaitu CH3COOH untuk membentuk reaksinya itu CH3CO negatif, sehingga keberadaan ion OH negatif ini dari basa tidak begitu berpengaruh selama masih terdapat sistem penyangganya. Nah, dapat dilihat bahwa ketika ditambahkan sedikit basa yaitu larutan berwarna biru itu, kita dapat melihat bahwa dia akan membentuk CH3CO negatif, yaitu yang semakin meningkat konsentrasinya. Jadi, pada gambar animasi tersebut menunjukkan tentang larutan penyangga basa. Disimpulkan bahwa ketika ditambahkan basa yaitu ion OH- akan bereaksi dengan ion positif yaitu CH3COH untuk membentuk CH3CO negatif, sehingga keberadaan ion OH- ini dari basa tidak begitu berpengaruh selama masih terdapat sistem penyangganya. Akibatnya penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Nah, dalam animasi berikut ini kan larutan penyangga CH3COO atau CH3CO negatif itu jika ditambahkan seperti NaOH yaitu basa kuat, maka ion OH negatif ini hasil ionisasi dari NaOH akan dinetralisir oleh asam lemah yaitu CH3COH. Akibatnya pH dapat dipertahankan. Terakhir yaitu mengenai larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi dalam keadaan normal ini, pH dari cairan tubuh termasuk darah kita adalah 7,35 sampai 7,5. Walaupun sejumlah besar ion H+ selalu ada sebagai hasil metabolisme dari zat-zat, tetapi keadaan seimbang harus selalu dipertahankan dengan jalan membuang kelebihan asam tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena penurunan pH sedikit saja menunjukkan keadaan kita sakit. Untuk itu, tubuh kita mempunyai hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu ada sistem buffer, yaitu untuk mempertahankan pH tubuh agar tetap normal. Yang kedua, yaitu sistem pernafasan. Di sini dipakai buffer yaitu H2CO3 atau HCO3 negatif. Misalnya, konsentrasi H3O positif dalam darah itu naik, berarti pH-nya kita itu turun. Bila pH turun, maka pusat pernafasan kita akan dirangsang dan akibatnya kita bernafas lebih dalam sehingga kelebihan CO2 yang akan dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, yang ketiga ini yaitu ginjal kita juga dapat menolong untuk mengatur konsentrasi H3O positif dalam darah agar tetap konstan dengan jalan yaitu mengeluarkan kelebihan asam melalui urin sehingga pH urin itu dapat berada sekitar 4,8 sampai 7. Lalu yang terakhir yaitu ada kegunaan larutan penyangga yang tidak hanya terbatas pada tubuh makhluk hidup, tetapi reaksi-reaksi kimia di laboratorium dan bidang industri juga banyak menggunakan larutan penyangga. Nah, reaksi kimia tertentu ada yang harus berlangsung pada suasana asam atau suasana basa. Seperti buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah dirusak oleh bakteri.
Demikianlah video yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.